Dan di Kabupaten Kuningan cuman saya satu-satunya. Wih, luar biasa. Pernah bakti Kumu. Kita memberdayakan pemulung. Kita pernah ikut lomba teknologi tepat guna yang digagas oleh DPMD Kabupaten Kuningan. Bapak dan Ibu serta sahabat di mana saja berada, kita telah tiba di perbatasan Desa Singkup, Kecamatan Japara. Kita akan lanjut dan ikuti. Bapak dan Ibu, sahabat di mana saja berada, alhamdulillah qadarullah. Siang hari ini saya dipertemukan dengan sahabat kita ini, Pak Ku Hormat Perdabakti Desa Singkup. Kita nanti akan menggali informasi, beliau akan berbagi bagi kita bagaimana mengolah limbah yang tidak berguna tapi bisa membuat sebuah kekaryaan yang bisa bermanfaat. Lingkungan akan bersih dan juga pastinya akan mendapatkan penghasilan keuangan. Untuk itu, Bapak dan Ibu, sahabat semua, ikuti keseruan kita, aktivitas kita siang hari ini. Bagikan tentunya link kita ini. Tentu di luar sana banyak orang-orang yang membutuhkannya. Kita ikuti semuanya. Pak Kuwu, ini Pak Kuwu punya kegiatan yang luar biasa sekali. Saya tadi tiba di sini melihat ada tumpukan apa ini? Waring ya? Waring. Tumpukan waring ini. Pikir saya ini terigu nih. Ternyata ini di ruang depan Paku ada tumpukan waring seperti itu. Paku ini apa itu? Ini tuh sebetulnya kalau bahasa umum, bahasa nasionalnya ini glass powder, Pak. Glass powder, tepung kaca. Oh, tepung kaca. Iya. Bukan terigu ya, Paku ya? Bukan terigu. Kira terigu nih. Jadi ini untuk berbagai industri, banyak keramik, glasir keramik, terus buat apa itu namanya isolator listrik dan lain-lain. Isolator listrik. Iya, isolator listrik juga bisa. Bahkan untuk marka jalan juga bisa sebetulnya. Oh, marka jalan Seperti zebra cross dan itu bisa. Untuk campuran cat juga bisa. Artinya banyak kegunaan ya? Iya. Dari glass powder ini atau serbuk apa namanya? Serbuk kaca ini. Iya. Nah ini idenya dari mana Pak Gu, gagasannya sehingga Pak Gu bisa memproduksi di rumah ya ini ya Pak Gu ya? Iya, di rumah. Jadi awalnya sih kita hanya iseng, untuk kirim ke benang gelasan buat pengrajin gelasan layangan. Iya, awalnya. Pertamanya sih ditumbuk. Oh, ditumbuk? Iya, pertamanya ditutup sih. Ya? Iya, ditutup. Pakai atu, pakai halu atau jublem. Jadi kita pakai apa itu namanya, semacam pipa ukuran 6 in. Terus di bawahnya ditutup, atasnya biarin terbuka. Nah, belingnya dimasukin ke situ, ditumbuk lagi dengan besi gitu. Alunya pakai besi dulu ya itu. Tapi untuk hasilnya atau kelembutannya juga masih kurang. Hasilnya paling 1-2 kilo per hari gitu. Manual bener ya waktu itu ya? Tapi karena permintaan yang cukup tinggi dari pengrajin gelasannya itu, sehingga saya putar otak untuk bisa menghasilkan tepung kaca ini sebanyak mungkin gitu setiap harinya. Makanya ketika saya lihat blender, ide dari blender nih. Iya, dari blender itu kok batu es yang segitu kerasnya juga bisa hancur dengan pisau yang kecil gitu, tapi bisa hancur. Nah, saya coba blender itu diterapkan di mesin ciptaan saya
Bukan pakai blender, bukan ya? Bukan, Oh, bukan, tapi cara kerjanya seperti itu. Cara kerjanya seperti blender. Nah, alhamdulillah, jadi dalam satu hari setelah pakai mesin dan saya itu bisa satu atau kalau maksimal bisa 2 kuintal per hari. Per hari ya? Iya, 1 sampai 2 kuintal. 2 kuintal per hari ya? Setelah tadi pendapatan yang 1 sampai 2 kuintal per hari, akhirnya malah produksi jadi over produksi. Over produksi. Wah. Saya putar otak lagi. Bukan putar haluan ya? Iya, bukan putar otak lagi. Bagaimana cara menyalurkan hasil produksi yang berlimpah gitu. Produksi banyak, ngejual keder. Ngejual keder dulu. Akhirnya ya sekarang kan sudah zaman modern ya. Kita bisa dibuka di Google, kita cari-cari manfaat dari atau kegunaan dari serbu kaca. Ternyata banyak. Salah satunya yaitu untuk glasir ya. Glasir itu adalah proses penempelan atau bisa tingkatnya beginilah. Lapisan kaca tipis yang menempel pada suatu benda itu disebut glasir. Wah, ini ilmu baru nih. Aduh. Itu disebut glasir. Luar biasa, saya dapatkan sesuatu istilah baru nih. Jadi glasir itu diterapkan di yang umum di keramik. Ya, lapisan atasnya itu di glasir, artinya pengen herang ya, alasan bening ya. Kacanya ya. Dan yang industri rumahannya itu digenteng. Nah, akhirnya saya coba mengkilap ya, supaya mengkilap. Akhirnya saya coba ke pabrik genteng, tawarin ternyata masuk. Wah, untuk bahan baku itu sendiri ini dari mana Pak Ku dapatkannya? Dan atau apa nih bahan baku intinya sebetulnya? Bahan baku inti sebetulnya dari limbah-limbah kaca yang sudah tidak terpakai lagi. Limbah kaca? Iya, limbah Wah. kaca. Atau mungkin tabung televisi yang sudah rusak, atau monitor komputer yang dulu yang pakai tabung itu yang rusak. Jadi ya orang lain tidak pakai, kita pakai. Seperti ini ya Pak Gu ya? Iya, ini apa ini? Ini tabung TV. Ini ketebalannya ada yang 3 cm. Ketebalannya ada yang 3 cm. Ambilnya? Iya. Nah, bukan 3 mili lagi, 3 cm. 3 cm. Dan sebetulnya kalau menurut pendapat saya juga, menurut sains gitu, sebetulnya kalau yang dipakai untuk bahan elektronik itu adalah karena ini dari awal dulu ya Pak Ku. Menurut sains. Nah ini menurut sains ini, gimana ini menurut sains? Ilmu. Barang-barang elektronik ataupun barang yang digunakan untuk kebutuhan manusia gitulah, seperti botol dan lain sebagainya, itu adalah karena kita tahu ini kalau kaca itu bahan bakunya dari silika ya, dari pasir silika, pasir kuarsa. Itu yang terbaik, yang diambilnya itu adalah silika terbaik. Gitu. Jadi berbeda dengan kaca-kaca yang kaca buat rumah gitu, kaca nako dan lain sebagainya, itu agak beda dengan ini. Tapi kalau untuk piring dan lain sebagainya itu kan biasanya, apalagi untuk barang elektronik, otomatis harus silika terbaik. Tapi Pak Ku, kalau kaca bekas
kaca rumah ya gitu, kaca enteng juga cermin ya, itu masih bisa digunakan. Bisa, karena kalau untuk glasir gitu ya, untuk glasir itu kan jadi kalau untuk glasir itu yang penting bahan baku dari kaca, jangan dari yang lain. Kaca lah, apapun Pokoknya jenis kaca. apapun jenis kacanya yang penting kaca aja. Kaca. Tapi Termasuk kacamata ya? boleh, Boleh. kacamata juga boleh. Tapi yang dihindari itu warna. Oh, Yang dihindari itu warna karena kenapa tuh? kalau Warna. untuk- Maksudnya jangan pakai ada yang warnanya atau? enggak. Jadi kalau untuk glasir biasanya karena warnanya akan mempengaruhi dari kualitas glasir tersebut. Jadi yang dipakai kita yang putih khusus yang bening. Yang bening-bening Yang bening. saja, yang tanpa warna. Ya, berbeda dengan kaca tabung TV ini, meskipun agak hitam kelihatannya, tapi karena dari Hitam tapi manis ya? ya, tapi karena Oh, bukan manis. dari silikat terbaik, ya tetap hasilnya baik gitu. Bukan karena faktor hitam tapi manis ya, bukan ya? Bukan. Ya, bukan dari situ. Kalau bahan bakunya itu dari mana ini Pak? Didapat? Sebetulnya kita dari pengepul sekitar aja, Pak. Dari pengepul sekitar. Jadi Pemulung-pemulung maksudnya? ya dari pemulung gitu. Iya. Jadi kita memperdayakan pemulung juga lah. Itu dia sebuah kesolehan yang luar biasa. Pemberdayaan pemulung ya Pak? Iya. Jadi kan kaca ini jarang yang menampung betul, limbah betul, kaca ini. Jadi di samping kaca itu adalah bisa dibilang sampah atau limbah gitu. Jadi daripada dibuang ke TPA atau tempat pembuangan akhir, jadi mending Ditampung oleh Pak Guru ya. di sini. Iya. Selain daripada akhirnya lingkungan aman, ya, ramah lingkungan, Iya. lingkungan itu ya Pak Guru ya. Iya. Juga akhirnya si para pengepul itu tidak kesulitan untuk mengirim barang tersebut ya Pak Guru ya. Ya, karena kaca itu kan kalau dibuang sembarangan itu tidak bakalan hancur dalam waktu ribuan bahkan jutaan tahun. Iya, tidak akan lapuk oleh Iya, waktu, tidak, tidak iya. akan pudar oleh zaman ya. Iya. Artinya. Makanya dengan ini sebetulnya, tapi ini juga hanya sekedar harapan lah, hanya apa tuh? sekedar harapan. Mestinya pemerintah ini mendukung kegiatan saya ini, karena ya di samping kita juga ikut membuat lingkungan gitu, ya. membuat lingkungan Jadi bersih. dan memang dari pengepul sampah tersebut atau para pekerja yang di sampah itu tidak mau ngangkut beling itu, tidak mau mereka. Ya, kebanyakan kan kalau di TPA itu yang kebanyakan itu sampah rumah tangga. Nah, karena kalau sampah-sampah yang seperti botol plastik dan lain sebagainya itu udah ada yang menampung, ada yang mereproduksi ulang iya. Ya. Kalau beling jarang langka ya. Kalau beling nggak ada. Nggak ada, Saya kira. kecuali paku ya. ya, paku ya. Dan di Kabupaten Kuningan cuman saya satu-satunya. Wih, luar biasa. Iya. Di Kabupaten Kuningan ini, nah, mudah-mudahan pemerintah itu kan mengetahui ini. Iya, di Kabupaten Satu-satunya ya di Kabupaten Kuningan. Iya.
Purna Bakti Bu. Paku, sedemikian rupa bahan baku ada, mudah didapat, lingkungan jadi bersih. Proses produksi ini Ya. sampai menjadi tepung itu bagaimana ini Paku? Proses produksi yang tadi saya sebutkan di awal bahwa mesinnya itu ciptaan saya sendiri Oh. dan cara kerjanya milik blender dan ya tentunya masih minimalis lah, bisa dibilang minimalis gitu. Tapi hasil maksimalis ya iya. Paku ya hasilnya. Jadi kaca-kaca ini saya geprek jadi kecil-kecil seperti Diprek-prek, dibulukan? Iya, dihancurin dulu, digeprek dikit-dikit. Karena kalau Itu kok ada maur Paku kalau misalkan tidak ditutup ya lagi geprek itu. ya kan maksudnya digeprek ini untuk mengurangi beban atau beban mesin ya supaya tidak terlalu kerjanya tidak terlalu ini juga Dilembutan ya? ya Dilembutan kira-kira. juga untuk menghemat biaya pemeliharaan mesin. Jadi mesinnya tidak cepat rusak gitu. Kalau dibubukan dulu ya, dilembutan dulu ya, diperkecil maksudnya ya. Dari sini kita bawa ke tempat mesin. Buku, nuju naon itu buku. Nyangrai. Atuh. Nuju nyangrai. Nyangrai naon ya buku ya. Beling disangrai. Aduh. Jadi dalam proses pengeringan kita kan nggak punya dryer, mesin dryer. Jadi disangrai kayak gini. Disangrai. Disangrai. Mestinya harus kita punya mesin dryer gitu. Oh, Mesin mestinya pengering. mesti punya mesin dryer. Iya. Tapi ini Disangrai manual mesin. disangrai. Lebih dari garing ini. Gitu. Pakai suhu ya buku. Iya. Buku. Buah harmonisasi yang luar biasa, Bapak dan Ibu Kubu Purna Bakti berdua. Ini aki-aki. Yang udah matang itu tuh, udah dapat 4 karung saya dari pagi. Nah ini kalau udah keringnya kayak gini. Coba lihat. Udah. Oh ini Ya, yang udah dicangkai tadi, Pak. sudah disangrai ya? Seperti tipung, bener bertipung. Iya. Tapi tadi setelah disangrai kita ayak lagi ya. Kelembutannya rata. Ini ayak. Bapak dan Ibu, sahabat semua. Nah ini kita masuk ke bagian apa ini Pak Gu? Pabrik ya? Produksi ya? Iya, produksi. Ada mesin-mesin. Oh, ini yang disebutkan hasil karya sendiri itu. Mesin-mesinnya ini. Dan Ibu, bagaimana mesin ini bisa berproduksi? Nah, ini jangan tinggalkan. Kita lanjut penjelasan lebih dalam lagi. Ini mesin produksi yang saya sebut blender tadi. Oh, ini si kaca blender itu teh. ya. Blender kaca. Jadi cara kerjanya memang sama seperti kita kacanya itu di blender, dimasukin ke sini di blender, nanti kita aliri air ke sini sehingga yang halus otomatis akan terbawa arus air Ke sebelah sini ya. ya ke sini. Ini awangan lah ini. Oh ini ada, iya betul. Ini Lubang-lubang ini. masuk ke sana terus. Ini kenapa kita pakai air? Jadi fungsi air ini banyak sebetulnya. Pertama sebagai peredam suara. Suaranya tidak terlalu berisik. Tidak berisik, tidak terlalu menggemuruh. Berisik gitu. Tidak terlalu mengganggu tetangga ya? Iya. Kemudian dengan air ini tidak ada asap atau tidak ada debu ya. Tidak ada debu, tidak ada polusi. Tidak ada polusi. Jadi yang halusnya itu tetap terikat oleh air itu. Jadi fungsi air tersebut. Kemudian fungsi air itu yang lainnya adalah sebagai pemilah antara yang halus dengan yang masih kasar.
Nah, karena ya kalau yang halus otomatis akan terbawa arus air. Oke, bahasa Sundanya palid ya Pak Ku ya? Palid. Mm-mm. Kalau bahasa Sundanya emang palid gitu. Kapalidkeun ya. Ya. Aku ini ada 1, 2, 3, 4 blender ya Pak Iya. Ku ya. Dan ada airnya juga. Bisa lebih detail barangkali diterangkan cara Ya. kerjanya? Jadi kalau cara kerjanya kita si beling ini Si beling, nah si ya, beling namanya beling. beling ini yang udah digeprek tadi Hmm. kita masukkan ke mesin blender ini, blender kaca ini. Sudah ada air ya? Udah ada airnya. Hmm. Udah masukkan ke sini mesin dalam keadaan hidup. Oh, harus sudah nyala ya? Kalau mesinnya mati nanti macet, nggak bisa gerak. Oh, gitu. iya, iya. Jadi kalau udah keadaan hidup nanti mesinnya akan Berputar normal ya. Normal. Boleh Pak dihidupin. Setelah masuk ke sini ke belingnya, nanti setelah di blender beberapa saat, nanti kan udah kelihatan halus. Nanti dialiri air. Nah, airnya bakar keluar ke sini membawa serbuk-serbuk beling Yang halus tadi ya? Iya. Jadi semua mesin ini fungsinya sama. Terus ngalir. Nah, di sini ada saringan, maksudnya ada kotoran-kotoran kayak gini nanti bakal di saringan ini nyangkut di saringan ini. Dan ini hasil yang sudah jadi. Oh, itu sudah jadinya seperti itu ya? Iya, ini yang sudah halusnya. Tapi masuk tetap masuk ke bak yang dikasih air ya Pak Ku ya? Iya, karena airnya nanti ditarik lagi ke sini, jadi kita nggak terus buang-buang air gitu. Ada penghematan air. Iya. Jadi air cuman fungsinya hanya mengendapkan beling saja gitu. Nanti air ini kan mengendapkan serbuk-serbuk beling ke sini. Ini ditampung di bak terakhir. Nanti juga ditarik lagi mesinnya ke awal. Ini ada beberapa macam tingkat kehalusan. Kalau yang mengendap lebih awal itu masih agak kasar. Nah, kalau di sini ini yang mengendap terakhir, Coba lihat. udah halus banget. Oh, ini sudah paling halus ya? Iya, paling halus. Nah ini yang paling halus. ya? Iya. Dan ini ada hasil terakhirnya ya yang paling halus. Hasil terakhir ini bisa sampai mes 1000 lebih. Apa istilahnya? Mes Mes. itu saringan. Saringan. Iya. Nanti hasil dari sana setelah ini kita angkat, kita tiriskan. Tiriskan dulu. Berapa Ya. lama itu ditiriskannya? Hanya beberapa jam saja ditiriskan, kemudian kita jemur. Oh, dijemur dengan terik matahari langsung. Iya, karena untuk kebutuhan gelasan dan ini kan permintaannya harus kering gitu ya, harus kering. Karena kebetulan kita
belum punya dryer, belum punya mesin pengering, makanya Belum dryer. kita jemur gitu. Oh ini. Kita jemur, kita sangrai lagi malah. Iya. Sambil moyan lah Pak Gu ya. Setelah kering dijemur, kemudian Disangrai. Kita lanjut prosesnya untuk mempercepat pengeringan. Untuk mempercepat pengeringan kita sangrai. Nanti hasilnya bakal kering seperti ini. Oh, Kering seperti ini. Nanti diayak lagi. diayak lagi Diayak yang lagi. kering ini. Sesuai dengan permintaan pasar lah. Permintaannya mes berapa atau tingkat kehalusannya yang berapa gitu. Pak Gu, tadi ada istilah apa mes ya? Iya. Mes. Iya. Apa itu tingkat? Mes itu adalah ke bahasa internasional, sebetulnya bahasa kitanya saringan, Pak. Saringan. Ayakan kalau lah kalau Oh, bahasa. kalau. Nah, ini- kan gampang kalau ya lah. Kita Kalau ini mes 100 itu ini. lembut ya? Iya. Ini mes 100. Jadi artinya mes 100 itu di dalam satu inci itu terdapat 100 lubang Oh. itu. Nah kalau yang ini mes 200, jadi di dalam satu Satu in inch. itu ada 200 lubang. Lubang. Iya. Jadi tingkat kehalusannya lebih halus lagi. Sampai ada mes 500 Itu yang paling. yang paling halus. Nah ini kenapa ada tulisan 100? Nah kemudian ini di sini tulisan 200 itu adalah tingkat kehalusannya. Nanti kalau kita raba pasti beda antara yang 100 dengan yang 500. Nah isi dari per karung ini, per waring Per waring ini, ya per waring ini 30 kg Pak. 30 kilo ya? Iya. Ya tidak terlalu ya Pak Gu, tidak terlalu berat, Iya. masih bisa diteng-teng. Ini tergantung tingkat kehalusannya. Kalau yang mes 500 itu yang paling halus, yang tadi yang dari bak itu, ini 30 kilo nggak muat Pak. Nggak muat. Paling 25 kilo. Tapi kalau yang ini bisa muat 30 kilo. Pak Gu, ini sudah berapa lama Pak Gu? Pak Gu menggeluti industri rumah glass powder ya? Iya, glass powder. Ini awalnya tahun 2015. 2015, sekarang Iya. 2025. Iya. Berarti sudah 10 tahunan lah. 10 tahun juga. 10 tahun. Lumayan. Kalau ini mah udah lumayan Sudah hafal, punya ya, pengalaman hafal, lah. Pengalaman 10 tahun. Selama 10 tahun ini nih, adakah penghargaan yang pernah didapatkan? Jadi tahun berapa tuh lupa lagi lah, 2022 itu kita pernah ikut lomba teknologi tepat guna. Ya, tahun 2022 kita pernah ikut lomba teknologi tepat guna yang digagas oleh DPMD Kabupaten Kuningan. Oh, DPMD Kabupaten Kuningan, Iya. penggagasnya. Iya. Alhamdulillah ya, kita dapat penghargaan. Apa tuh? Dapat apa? Oh, Seperti ini. pemerintah Kabupaten Kuningan lomba inovasi teknologi tepat guna tingkat Kabupaten Kuningan tahun 2022 Iya. DPMD Desa. Cuman sayang ketika ikut lomba inovasi lagi di tingkat Jawa Barat, kita kalah. Belum beruntung. Belum. Iya. Kan ada waktunya Pak Gu. Iya. Pak Gu di luar sana adalah orang-orang siapapun adanya ingin belajar bagaimana olah produksi,
glass powder ini Glass. ya Pak Gu? Jadi kalau saya secara pribadi terbuka lah bagi siapa saja yang memang pengen belajar, pengen mengetahui kegunaan dan cara pengolahan dari glass powder ini, dipersilakan. Siapa saja, bahkan dulu ya tahun 2000-an lah pernah ada yang mahasiswa dari Surabaya pernah ada di sini. Dari Surabaya ya? Iya, dari Surabaya. Dia pengen belajar mengenai glass powder ini. Kemudian yang di Kuningannya ada dari Unisa, Mahasiswa Unisa ya pernah waktu kesini. itu lagi KKN di sini, ya harus ada ini pengabdian di masyarakatnya. Jadi mereka ininya Praktek. praktek di saya di ini ngolah limbah kaca. Untuk pasar itu sendiri Pak Gu, kemana nih Pak Gu dibawanya? Kalau sekarang ini masih di pasar lokal lah, pasar lokal untuk Glasir Genteng. Jadi saya bawanya ke Jatiwangi, Majalengka. Majalengka. Hmm. Ya, Majalengka. Ya, kebanyakan kita kirimnya khusus untuk Glasir seperti guci-guci dan lain sebagainya. Untuk bahan pelapis Gucci ya? Iya. Itu kemana tuh? Kalau guci-guci ke Purwakarta. 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 Ada juga yang ke Bandung ada. Ke Bandung. Nah, ya, ke Bandung, Buah Batu. Ke Buah Batu. Yang untuk industri gelasannya kita kirim ke Garut, ke Garut, Sumedang. Ya, ini juga ada yang dekat itu di apa tuh? Daerah bukan Ciamis. Dekat Ciamis itu sebelah sananya. Tasik kali? Ya, Tasik. Ke Tasik juga ya? Tasik juga ada. Kapasitas produksi kita kan 1 kuintal itu untuk 1 mesin minimal itu. Ini minimal 1 kuintal. 1 mesin ya? 1 mesin. Minimal. 1 hari ya? Iya, 1 hari. Kita kebetulan ada 4 mesin. Jadi tinggal kali 4 aja per hari. Kali 4. Iya. 4 kintal lah itu Tapi minimal. kalau maksimalnya bisa 6 kuintal per hari. Dari 4 mesin itu bisa 6 kuintal per hari. Pak Gu, apa harapan dan saran? Harapan untuk kedepannya semoga saya bisa memperbesar usaha ini dengan memberdayakan warga Kuningan khususnya untuk bisa maju bareng-bareng gitu, bisa maju bareng-bareng, terutama ya kalau bisa purna bakti lah. Siap Pak Gu. Purna bakti, jadi kita usaha bareng-bareng untuk mengembangkan usaha di bidang glass powder ini. Pokoknya purna bakti apa saja ya Pak Gu ya? Iya. ASN, kru, aparat desa, TNI, polisi siap ya? Siap. Pak Gu. Makasih Pak Gu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas'ud, Kepala Desa Singkup, Kecamatan Japara, Kabupaten Kuningan. Kemana pada kesempatan ini ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan pengolahan sampah atau limbah kaca. Yang mana limbah kaca itu merupakan satu limbah sampah yang sampai saat ini masih tidak ada yang mampu untuk menanganinya. Tapi alhamdulillah dengan kerja keras Paku mantan, Paku Basri, beliau menciptakan satu usaha yang intinya ingin membantu dan baik ekonomi masyarakat atau secara pribadi dan juga membantu mengentaskan terkait pengelolaan sampah kaca. Dan ini satu kemajuan pemikiran yang luar biasa bahwa
di desa kami terlahir orang-orang yang kreatif dalam mengembangkan teknologi tepat guna. Dan mudah-mudahan dengan adanya pengolahan limbah kaca ini membuat satu terobosan baru bagi Desa Singkup, khususnya umumnya untuk Kabupaten Kuningan dan bil umum untuk Indonesia, di mana ternyata sampah itu bisa menjadi berkah, bukan hanya sampah menjadi masalah. Dan ini semoga jadi contoh untuk desa yang lainnya, dan saya harap kepada seluruh dinas terkait untuk senantiasa bisa membantu mengembangkan baik secara produksi atau konsumen, pemasaran untuk pengelolaan biji kaca yang sudah jadi serbuk ini. Itu saja mungkin. Sekali lagi saya merasa bangga dengan apa yang dihasilkan oleh masyarakat saya, dan ini akan menjadi satu poin penting bagi kami dan juga Kabupaten Kuningan untuk senantiasa bisa membantu dan mengembangkan teknologi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua dan Bapak Ibu, waktu juga yang membatasi, masih banyak sebetulnya ilmu-ilmu yang beliau akan berikan buat kita. Namun kesempatan ke depan kita akan berbagi lebih dalam lagi. Terima kasih Pak Kuwu atas segala informasinya. Sukses selalu buat Pak Kuwu dan keluarga. Semoga diberkahkan dan dilapangkan selanjutnya. Sahabat semua, Kidemang sahabat desa akan terus berlanjut ke desa-desa yang lain untuk menggali potensi-potensi wisata, kuliner maupun yang lainnya. Tetap sehat. Salam untuk semuanya. Wassalamualaikum.